warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Yuliansyah, NPM 20065718886 dari kelompok 4. Pada praktikum geologi struktur pertama ini, saya akan mencari true dip menggunakan orthographic projection dan trigonometric projection. Pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah penggaris, busur, pensil, dan penghapus. Langsung saja pada pencarian true dip, untuk mencari satu true dip menggunakan satu apparent dip, maksud saya ini adalah soal yang diberikan, yaitu apparent dip 20 derajat, N 62 derajat W, dan strike-nya N 67 derajat E. Lalu yang ditanya adalah true dip. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus membuat dulu arah mata anginnya, yaitu north, south, east, dan west. Langkah kedua, kita harus mencari strike. Strike di sini kan diketahui N 67 derajat east. Nah, kita cari menggunakan busur. Caranya, kita letakkan busur di pertengahan arah mata angin, lalu kita cari 67 derajat itu dari north. Nah, setelah ditemukan, kita buat garis panjang, yaitu ada di sini. Nah, langkah kedua, kita mencari apparent dip. Apparent dip, kita menggambar, maksud saya, apparent dip yaitu north 62 derajat west. North 62 derajat west itu di sini. Caranya seperti tadi, kita menggunakan busur. Lalu setelah kita hitung, ternyata apparent dip-nya ada di sini. Kita namai apparent dip sebagai F1. Lalu pada langkah kedua, tadi diketahui apparent dip 20 derajat. Cara mencari 20 derajat ini adalah sama seperti tadi, kita menggunakan busur dari F1 hitung 20 derajat jauhnya dari F1, yaitu di sini. Setelah itu kita buat garis di sini yang mana harus tegak lurus terhadap strike. Strike dan apparent dip harus tegak lurus. Lalu yang berikutnya kita buat garis di antara F1 dan F2. Di sini saya buat garis 1,5 cm untuk memudahkan saja. Nah, dari situ kita membuat garis untuk ke bawahnya, ke sini, yaitu 1,5 cm, tapi harus tegak lurus. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa, habis itu kita bisa menggaris dari sini ke sini. Nah, dari garis yang kita dapat di sini dan di sini yang tegak lurus di sini, kita harus mencari sudut yang ada di sini. Saat mencari sudut ini dengan busur, kita mendapat bahwa nilai true dip-nya adalah 27 derajat. Tadi kita sudah mencari secara orthographic projection. Nah, sekarang kita akan mencari menggunakan trigonometry solution. Di sini diketahui alpha adalah 20 derajat dan N 62 derajat W. Nah, alpha adalah apparent dip. Lalu strike-nya N 67 derajat E, dan betanya adalah, kita bisa mencari di sini, yaitu saat kita menggambar strike di sini, dan saat kita menggambar apparent dip F1 dan F2 di sini, sisa sudut yang ada di tengahnya ini dijumlahkan, dan itu akan menjadi nilai B. Lalu ditanyakan true dip-nya. Jawabannya menggunakan rumus tan sudut sama dengan tan alpha per sin beta. Tan 20 per sin 109, lalu tan 20 adalah 0,36397 per 0,945519. Lalu didapatkan hasil 0,384942. Sudut ini adalah setelah dicari bernilai 21,05 derajat atau dan N 62 derajat W. Jadi true dip-nya adalah 21,05 derajat. Kita masuk soal yang kedua. Di sini ada dua apparent dip dan ditanyakan strike dan true dip-nya. Untuk kita akan mencari menggunakan orthographic projection yang pertama. Langkah pertama sama seperti tadi, kita membentuk arah mata angin, garis mata anginnya dulu. Langkah kedua, kita buat garis apparent dip pertama, karena ini diketahui apparent dip 1 20 derajat dengan arah N 10 W, dan apparent dip 2 32 derajat dengan arah N 85 W. Nah, kita yang pertama, kita harus membentuk mencari garis N 10 W itu di mana. Setelah dicari dengan busur, itu berada di sini. Lalu yang kedua, kita cari N 85 derajat W itu di mana. Setelah dicari dengan busur,
ternyata ada di sini. Lalu langkah kedua, kita membuat sudut yang tadi ada di apparent dip, yaitu sebesar 20 derajat. Nah, yang di apparent dip 1 sudutnya adalah 20 derajat. Maka kita cari dari N sini menuju ke sini itu 20 derajat di mana. Lalu didapatkan hasilnya di sini. Sama seperti tadi, F2-nya dicari 32 derajat dari N 85 derajat W ini tuh di mana? Nah, diketahui di sini. Setelah itu, kita buat garis penghubung antara N 10 derajat W dan F1 ini. Untuk mempermudah, saya membuat garis bernilai 2 cm. Tapi kalian bebas bisa pakai berapa aja. Lalu kita buat garis yang sama yang berada di apparent dip 2 dan sudut apparent dip kedua. Tapi di sini harus digarisbawahi bahwa di apparent dip 2 ini, garis ini harus tegak lurus antara garis N 85 derajat W dan garis F2. Ada di sini tegak lurusnya, yaitu sebesar 2 cm, sama seperti yang ini. Lalu kita buat garis penghubung antara N 10 derajat W ini ke F2. Garis penghubung ini antara ujung ke ujung. Langkah berikutnya, setelah sudah digambar garis ini, kita gambar melalui garis F2 ini ke sini sebesar 2 cm. Sama seperti D yang ada di sini, gambar 2 cm. Nah, titik ini kita gabungkan, kita garis lurus menuju ke pusat arah mata angin. Nah, setelah itu kita ukur dari sini titik ini tuh berapa derajat menggunakan busur. Sebentar. Nah, diukur seperti ini. Setelah kita lihat, ternyata di sini hasilnya yang melalui garis yang tadi kita hubungkan itu 31 derajat. Nah, dari sini kita bisa menemukan bahwa strike-nya adalah N 31 derajat W karena berada di antara north dan west. Lalu untuk true dip sendiri, sebenarnya kita harus mencari garis yang tegak lurus dengan pusat mata angin ini. Tapi karena garis F2 sudah tegak lurus, jadi kita hanya perlu menghitung sudut yang ada di antara garis strike dan F2 ini. Setelah kita hitung menggunakan busur, hasilnya adalah 22 derajat. Jadi true dip-nya adalah 22 derajat. Nah, sekarang menggunakan trigonometric solution. Di sini diketahui nilai theta yang pertama N 10W dengan sudut 20 derajat. N 10W ini kita konversikan ke diagram azimut menjadi 350 derajat, 20 derajat. Theta 2 N 85W dan sudutnya 32 derajat dikonversi menjadi 275 derajat dan 32 derajat. Nah, nilai theta ini kita dapat setelah mengurangi apparent dip pertama dan apparent dip kedua. 350 dikurangi 275, hasilnya 75 derajat. Ditanya strike dan true dip. Lalu menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Di sini rumusnya yang pertama adalah tan sudut antara apparent dip 1 dan arah true dip. Rumusnya yaitu kosekan 75 derajat, kosekan theta dalam kurung besar kotangan 20 derajat, tan 32 derajat dikali tan 32 derajat tutup kurung dikurangin dari cos 75 derajat. Nah, setelah dihitung diketahui kosekan 75 derajat adalah 1,03528 kurung besar dalam kurung kotangan 20 adalah 2,74748 dikali 0,624869 lalu dikurangin 0,258819 lalu dihasilkan 1,509. Setelah itu kita mencari sudut di antara apparent dip 1 dan arah true dip. Dari hasil ini diketahui bahwa sudutnya adalah 56,5. Setelah itu kita mencari arah true dip, rumusnya yaitu apparent dip pertama dikurangin sudut antara apparent dip 1 dan arah true dip 56,5, hasilnya 293,5. Lalu saat mencari strike dengan cara 90 derajat dikurangin 293 derajat, 93,5 derajat, hasilnya minus 203,5 derajat atau N 24 derajat W. Lalu setelah itu kita mencari theta dari 203,5 derajat dikurangin 350 derajat, hasilnya 146,5 derajat. Lalu kita masukkan ke rumusnya yaitu
tan alfa per sin beta. Tan 20 alfa yang ada di atas tadi dikurangin dibagi sin 146,5. Hasilnya adalah 0,65943. Atau saat dicari hasilnya adalah 33 derajat. Maka dari itu strike-nya adalah N 24 derajat W dan true dip-nya adalah 33 derajat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.